Hi there. How's going? Kali ini kita akan belajar menyatakan peristiwa atau kejadian yang sudah lewat. We are going to learn about how to tell something in the past. Misalnya, ketika kalian ingin mengatakan dalam bahasa Inggris, saya belajar matematika kemarin malam. Atau ketika kalian ingin mengatakan, Mira bermain tenis kemarin sore. Kira-kira bagaimana menyatakannya dalam bahasa Inggris? Tenses apa yang harus kita gunakan? Seperti yang sudah kalian ketahui, dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah tenses. Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Tenses dibedakan menjadi waktu sekarang atau present, lampau atau past, dan yang akan datang atau future. Jenis tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sudah lewat disebut simple past tense. Sekali lagi, kita menggunakan simple past tense untuk menceritakan kejadian atau peristiwa yang sudah lewat dalam bahasa Inggris. Simple past tense ada dua bentuk, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal atau nonverbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Sedangkan kalimat nominal atau nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Kali ini kita akan fokus membahas simple past tense kalimat verbal, sedangkan simple past tense kalimat nominal atau nonverbal akan dibahas pada video selanjutnya. Let's start with the pattern of the sentence. Kita mulai dengan pola kalimatnya dulu. Kita perlu mengetahui pola kalimat dari simple past tense kalimat verbal agar kita bisa membuat simple past tense kalimat verbal dengan benar dan bisa dipahami. Pola kalimatnya adalah yang pertama untuk kalimat positif atau pernyataan. Pola kalimatnya adalah subject plus verb to atau kata kerja bentuk kedua plus complement atau pelengkap. Yang bisa digunakan sebagai subjek dalam kalimat adalah I atau saya, you atau kamu, they atau mereka, we atau kita, he atau dia mengacu pada laki-laki, she atau dia mengacu pada perempuan. Yang terakhir, it atau dia mengacu pada hewan atau benda. Verb 2 atau kata kerja dalam simple past tense ada dua bentuk. Yang pertama adalah regular verb atau kata kerja beraturan. Yang kedua adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Pada regular verb, kata kerja bentuk keduanya dibentuk dari verb 1 plus akhiran ed atau d. Sementara pada irregular verb, kata kerja bentuk keduanya bentuknya berbeda. Contoh regular verb atau kata kerja beraturan. Visit mendapat akhiran ed menjadi visited yang artinya mengunjungi. Listen mendapat akhiran ed menjadi listened yang artinya mendengarkan. Kemudian clean mendapat akhiran ed menjadi cleaned artinya membersihkan. Play mendapat akhiran ed menjadi played artinya bermain. Prepare mendapat akhiran d menjadi prepared artinya menyiapkan. Dan like mendapat akhiran d menjadi like artinya menyukai.
Selanjutnya, contoh irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Do verb 2-nya did yang artinya mengerjakan, sing verb 2-nya sang yang artinya menyanyi, sit verb 2-nya sat yang artinya duduk, buy verb 2-nya bought yang artinya membeli, write verb 2-nya wrote yang artinya menulis, send verb 2-nya sent yang artinya mengirim. Komplement atau pelengkap pada simple past tense bisa berupa noun atau kata benda, contohnya book, bag, house, chair, etc. Adjektif atau kata sifat, contohnya hungry, angry, sad, beautiful, etc. Adverb atau kata keterangan, contohnya far, fast, hard, etc. Keterangan waktu untuk simple past tense diantaranya yesterday kemarin, yesterday morning kemarin pagi, yesterday afternoon kemarin sore, this morning pagi ini, this afternoon sore ini. Selanjutnya, keterangan waktu yang diawali dengan last. Contohnya last night yang artinya kemarin malam, last week minggu lalu, last month bulan lalu, last year tahun lalu. Selanjutnya, keterangan waktu yang diakhiri dengan ago. Contohnya, an hour ago, sejam yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, a week ago, seminggu yang lalu, a month ago, sebulan yang lalu, a year ago, setahun yang lalu. Contoh kalimat simple past tense. Yang pertama, I did my homework last night. I is the subject of the sentence. I adalah subjek dari kalimat. Did adalah verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. My homework is the noun atau komplementnya. Kemudian ada keterangan waktu last night. Selanjutnya, you visited your aunt last week. You adalah subjek kalimat. Visited adalah verb 2. Your aunt adalah komplement. Kemudian keterangan waktunya last week. Selanjutnya, we cleaned the house yard yesterday. We is the subject, clean is the verb 2, the house is the complement, the house yard is the complement, and yesterday is the adverb of time. Sekali lagi, I did my homework last night. Saya mengerjakan PR saya kemarin malam. You visited your aunt last week. Kamu mengunjungi bibimu last week atau minggu lalu. We cleaned the house yard yesterday. Kita membersihkan halaman rumah kemarin. Contoh selanjutnya, they studied in the library. They adalah subjek pada kalimat, studied adalah kata kerja bentuk kedua, in the library adalah complement. Kemudian he sent a message. He adalah subjek kalimat, sent kata kerja bentuk kedua, a message adalah complement. Kemudian she prepared lunch for the family. She adalah subjek dari kalimat, prepared kata kerja bentuk kedua, lunch for the family adalah complement. Kemudian selanjutnya, the dog barked loudly. The dog adalah subjek kalimat, bark kata kerja bentuk kedua, loudly adalah complement. Pada kalimat-kalimat ini kita tidak menemukan keterangan waktu. Tetapi meskipun demikian, dengan melihat kata kerja yang digunakan, kita tahu bahwa peristiwa yang disampaikan itu adalah sudah lewat. Contoh selanjutnya, they studied in the library. They is the subject, they adalah subjek dari kalimat, studied adalah kata kerja bentuk kedua, in the library adalah complement. Pada kalimat ini tidak terdapat keterangan waktu, tetapi meskipun demikian, dengan melihat kata kerja pada kalimat ini, kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi di waktu yang sudah lewat. Untuk kalimat negatif, pola kalimatnya adalah subject plus did not plus verb 1 plus complement. Jadi pada kalimat negatif, ada kata kerja bantu did diikuti not, kemudian verb 2 berubah menjadi verb 1. Contoh, I did not do my homework last night.
I is the subject of the sentence, diikuti dengan kata kerja bantu did, kemudian diikuti dengan not. Do adalah kata kerja bentuk ke-1. My homework is the complement. Kemudian last night adalah keterangan waktu. Artinya, saya tidak mengerjakan PR saya kemarin malam. Contoh selanjutnya, you did not visit your aunt last week. You adalah subjek dari kalimat, diikuti dengan kata kerja bantu did, kemudian kata not. Visit adalah kata kerja bentuk ke-1, your aunt adalah complement, kemudian last week adalah keterangan waktu. Yang artinya, kamu tidak mengunjungi bibimu minggu lalu. Selanjutnya, we did not clean the house yesterday. We sebagai subjek dalam kalimat, diikuti kata kerja bantu did, kemudian kata not. Clean itu kata kerja bentuk ke-1, the house adalah the complement, kemudian keterangan waktunya adalah yesterday. Artinya, kami tidak membersihkan rumah kemarin. Contoh selanjutnya, they did not study in the library. Mereka tidak belajar di perpustakaan. Selanjutnya, he did not send a message an hour ago. Dia tidak mengirim pesan sejam yang lalu. She did not prepare lunch for the family. Dia tidak menyiapkan makan siang untuk keluarga. The dog did not bark loudly last night. Anjing itu tidak menyalak dengan keras kemarin malam. Jadi demikian contoh-contoh kalimat negatif untuk simple past tense kalimat verbal. Sekali lagi, pada kalimat negatif kita menemukan kata kerja bantu did diikuti dengan kata not, kemudian kata kerja bentuk kedua berubah menjadi kata kerja bentuk ke-1. Dan kalau tidak ada keterangan waktu pada kalimat, dengan melihat kata kerja bantu did pada kalimat, kita bisa pahami bahwa peristiwa yang disampaikan sudah lewat. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan dari simple past tense kalimat verbal. Pola kalimatnya adalah did plus subject plus verb 1 plus complement. Jadi pada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, kata kerja bantu did berada di awal kalimat, diikuti dengan subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama masih digunakan atau kata kerja bentuk kedua berubah menjadi kata kerja bentuk ke-1, kemudian diikuti dengan complement. Contoh, did I do my homework last night? Apakah saya mengerjakan PR saya kemarin malam? Kata kerja bantu did diikuti dengan subjek I, diikuti dengan kata kerja bantu pertama yaitu do, diikuti dengan complement, kemudian keterangan waktu last night. Selanjutnya, did you visit your aunt last week? Apakah kamu mengunjungi bibimu minggu lalu? Jadi, kata kerja bantu did diikuti dengan subjek you, diikuti dengan kata kerja bantu pertama visit, kemudian diikuti dengan complement, kemudian last week adalah keterangan waktu. Selanjutnya, did we clean the house yesterday? Apakah kami membersihkan rumah kemarin? Jadi, kata kerja bantu did diikuti dengan we sebagai subjek dalam kalimat, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu clean, diikuti dengan the house sebagai complement, kemudian keterangan waktunya adalah yesterday. Contoh selanjutnya, did they study in the library? Apakah mereka belajar di perpustakaan? Did he send a message an hour ago? Apakah dia mengirim pesan sejam yang lalu? Did she prepare lunch for the family? Apakah dia menyiapkan makan siang untuk keluarga? Did the dog bark loudly last night? Apakah anjing itu menyalak dengan keras kemarin malam? So that's about simple past tense verbal sentence. Jadi demikian tadi tentang simple past tense kalimat verbal. Thank you for watching. See you on the next video.